Dua buah moving average dapat digunakan secara bersama-sama untuk menghasilkan sinyal crossover, sinyal trading, atau sinyal jual dan sinyal beli. Dalam buku Technical Analysis of the Financial Markets, John Murphy menyebut metode ini dengan metode crossover ganda. Crossover ganda melibatkan satu moving average yang relatif pendek dan satu moving average yang relatif panjang. Panjang dan pendek di sini terkait dengan periodenya. Seperti semua moving average, panjang moving average secara umum menentukan kerangka waktu untuk sebuah sistem trading. Sistem trading yang menggunakan EMA 5 hari dan EMA 35 hari akan dianggap jangka pendek. Perhatikan gambar di layar. Garis pink dan hijau itu adalah moving average 5 dan 35. Dan sinyal crossover yang terjadi di dalamnya adalah sinyal crossover jual atau beli dalam jangka pendek. Sistem yang menggunakan simple moving average 50 hari dan simple moving average 200 hari menggunakan pasangan ini akan dianggap sebagai trading dengan jangka menengah, bahkan mungkin jangka panjang. Contohnya adalah yang ada di layar Anda saat ini. Crossover bullish terjadi ketika moving average yang lebih pendek melintasi di atas moving average yang lebih panjang. Dan kejadian ini juga dikenal sebagai golden cross. Jadi kalau menurut contoh yang ada di layar Anda saat ini adalah ketika moving average 50 yang warna hijau ini crossover memotong ke atas MA 200 yang ada warna biru itu. Jadi ketika hijau memotong ke arah atas untuk garis yang warna biru. Crossover bearish terjadi ketika moving average yang lebih pendek melintasi ke bawah moving average yang lebih panjang. Kejadian ini dikenal sebagai death cross atau kadang-kadang disebut sebagai dead cross. Ya, perhatikan gambar di layar. Ini adalah contoh pengaplikasian crossover ganda dengan MA5 dan 35. MA5 yang warna pink, MA35 yang warnanya hijau. Ya, ketika yang pink itu crossover ke bawah, crossover bearish melintasi ke bawah moving average yang 35, maka itu adalah death cross, artinya sinyal jual. Persimpangan moving average menghasilkan sinyal yang relatif terlambat. Bagaimanapun, sistem ini memang menggunakan dua indikator yang sama-sama lagging. Semakin lama periode moving average, maka semakin besar lag dalam sinyal. Ya. Perhatikan perbedaan antara ketika kita menggunakan MA5 dan 35, lalu kemudian kita ganti menjadi yang terlihat di layar ini menjadi MA50 dan 200. Ada lag yang berbeda. Sinyal-sinyal ini, sinyal trading crossover yang tadi sudah dibahas ini, bekerja dengan baik ketika tren yang baik bertahan. Artinya ada tren yang jelas. Kalau tren naik ya tren naik, kalau tren turun ya tren turun, dan tidak bisa berfungsi dengan baik ketika dia berada dalam masa sideways. Perhatikan bahwa sistem crossover moving average akan menghasilkan banyak whipsaw. Whipsaw itu adalah semacam tipuan, ya, gerakan, semacam gerakan tipu-tipu seperti itu tanpa adanya tren yang kuat. Jadi penting sekali untuk memastikan trennya sedang kuat. Dan ada juga metode triple crossover yang melibatkan 3 moving average. Sekali lagi, sinyal bisa dihasilkan
ketika moving average yang terpendek melintasi dua moving average yang lebih panjang. Sistem triple crossover sederhana mungkin melibatkan moving average 5 hari, 10 hari, dan 20 hari. Ini seperti yang terlihat di layar Anda saat ini. Grafik di layar ini adalah sebuah contoh yang menunjukkan saham dengan EMA 10 hari, perhatikan garis putus-putus warna hijau, dan EMA 50 hari, perhatikan garis merah. Ya. Dan garis hitam ini adalah harga penutupan harian. Jadi line chart. Ya, perhatikan gambar di layar dengan baik. Menggunakan satu buah crossover moving average dalam kasus ini ternyata menghasilkan 3 whipsaw atau 3 pergerakan tipu-tipu yang mengawali sebuah perdagangan yang baik di kemudian hari. Ya, kita akan bahas persatu. EMA 10 hari menembus di bawah EMA 50 hari pada akhir Oktober. Perhatikan angka 1. Ya. Tetapi ini tidak berlangsung lama karena EMA 10 hari kemudian bergerak kembali ke atas pada pertengahan November. Perhatikan angka 2. Crossover ini kemudian bertahan lebih lama, tetapi persilangan bearish atau crossover bearish berikutnya di bulan Januari, perhatikan angka 3 ya, terjadi di dekat level harga terakhir bulan November dan menghasilkan whipsaw yang lain. Crossover bearish ini kemudian tidak bertahan lama karena EMA 10 hari bergerak kembali di atas 50 hari atau EMA 50 hari beberapa hari kemudian. Perhatikan angka 4. Setelah 3 sinyal buruk, sinyal keempat menandakan pergerakan kuat saat saham naik lebih dari 20%. Ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari sini. Yang pertama, crossover rentan terhadap whipsaw. Filter harga atau waktu dapat diterapkan untuk membantu mencegah terjadinya whipsaw atau pergerakan tipu-tipu. Trader mungkin akan memerlukan crossover untuk bertahan 3 hari sebelum kemudian mengambil sebuah action, atau menghariskan EMA 10 hari untuk bergerak di atas atau di bawah EMA 50 hari dengan jumlah tertentu sebelum mengambil tindakan. Lalu pelajaran yang kedua, MACD dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur crossover ini. MACD akan menunjukkan garis yang mewakili perbedaan antara dua moving average eksponensial yang ada. MACD berubah positif selama golden cross dan negatif selama death cross. Grafik di layar ini adalah sebuah contoh yang lain yang menunjukkan saham dengan EMA 50 hari, EMA 200 hari, dan MACD. Ada 4 crossover moving average selama periode 2,5 tahun ini. Perhatikan gambar di layar. Tiga yang pertama menghasilkan whipsaw yang banyak ya, dan ini artinya perdagangan yang buruk. Perhatikan angka 1, 2, dan 3. Tren berkelanjutan dimulai dengan crossover yang keempat saat saham naik ke pertengahan angka 20-an. Silahkan perhatikan gambar di layar Anda ini yang nomor 4. Angka 4 warna biru. Sekali lagi, crossover moving average bekerja dengan baik saat trennya kuat, tetapi menghasilkan kerugian tanpa adanya tren yang kuat.